Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan lanjutan materi dari mata kuliah pemrograman internet. Kita akan membahas mengenai multi trading. Nah, di semester sebelumnya, saya dulu pernah menjelaskan di mata kuliah sistem operasi. Di sana kita membahas mengenai adanya proses dan juga ada thread. Nah, jadi proses kita ketahui merupakan program yang aktif di dalam suatu sistem operasi gitu ya, yang memiliki resource sendiri. Kemudian untuk dapat melakukan tasking atau tugas di dalam proses tersebut, kita bisa bagi ke dalam thread-thread yang lebih kecil gitu ya. Di thread ini adalah bentuk proses yang lebih kecil di mana menggunakan sumber daya yang dari proses tersebut ya, tidak lagi meminta sumber daya sendiri, tapi memanfaatkan sumber daya dari proses. Jadi itu yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lihat bagaimana kita bisa melakukan buatan thread jika kita butuhkan di dalam pengembangan suatu aplikasi, misalnya di mana nanti kita akan menggunakan bahasa Java. Nah, sesuai dengan tujuan dari mata kuliah ini, di mana nanti kita inginkan membuat aplikasi yang bisa terhubung ke internet atau jaringan, kita mengetahui bahwa hal yang diinginkan di situ adalah kita dapat berbagi sumber daya antara banyak user, sehingga ketika kita membuat program yang berjalan atau bisa terkoneksi ke jaringan atau internet, maka ketika dilakukan perancangan ya bagaimana nantinya bisa dilayani banyak user gitu ya. Jadi request nantinya bisa dilakukan oleh banyak user secara bersamaan. Itu yang diinginkan ketika nanti kita mengembangkan aplikasi jaringan. Tentu saja kita tidak mau gitu ya layanan yang disediakan itu hanya satu orang satu waktu. Kita ingin banyak user yang menggunakan satu waktu. Sebagai contoh ya di komputer kita sendiri, dalam sistem operasi itu bisa menjalankan banyak aplikasi. Kita bisa berganti-ganti aplikasi dalam satu waktu. Kita bisa printing di background ataupun editing di foreground secara bersamaan. Ini pun didukung oleh prosesor multi-core ya, dulu di Orcom, organisasi komputer itu sudah dipelajari bahwa prosesor berkembang menjadi multi-core, di mana nantinya ini mendukung adanya multitasking. Dalam satu waktu banyak tasking atau pekerjaan terprogram yang bisa dijalankan dalam satu waktu. Dan sistem operasi tentu saja yang berkembang sedemikian rupa sampai sekarang ini didukung oleh pemrograman modern, ini mendukung sekali untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sistem operasi multitasking itu bisa dilakukan ya, di mana nanti prosesor akan berpindah gitu ya, kita mengenal adanya penjadwalan gitu. Dalam satu waktu seakan-akan bahwa program bisa berjalan
secara bersamaan. Tetapi di situ prosesor nantinya akan berpindah-pindah, ya, ada penjadwalan di situ, sehingga kita merasakan bahwa banyak aplikasi yang bisa berjalan dalam satu waktu. Kita membuka Microsoft Word, di satu sisi kita juga bisa mengerjakan database gitu di Microsoft Access misalnya, yang contoh saja, atau banyak yang lainnya, kita browsing sekaligus juga mendownload misalnya, atau pekerjaan lainnya lah, yang main game tapi di sisi lain ada program lain yang aktif gitu. Nah, itu terjadi multitasking. Sistem operasi mendukung multitasking dengan kooperatif dan preemptif. Nah, ini mengulang saja yang dulu sudah kita pelajari di mata kuliah sistem operasi. Pada kooperatif multitasking, aplikasi nantinya bertanggung jawab untuk melepas kendali ke prosesor. Artinya untuk berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, itu ya aplikasi tersebut yang bertanggung jawab. Artinya ya programmernya nanti harus menentukan ketika program tersebut dibuat, ada mekanisme untuk melepaskan kendali prosesor. Dan ini pada sistem operasi awal. Adapun sistem operasi modern mulai dari Windows 95, 98 sampai sekarang gitu, ini mendukung tipe preemptive multitasking, di mana nantinya sistem operasi itu mendukung prosesor yang bertanggung jawab. Jadi diatur di situ prosesor yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi setiap aplikasi dalam jumlah waktu tertentu yang disebut dengan time slice. Nah, ini lagi istilah yang sebelumnya juga sudah kita pelajari dulu, ya, ada waktu yang ditetapkan oleh prosesor untuk berganti-ganti ke proses gitu, proses-proses yang ada. Jadi ada time slice di situ. Nah, ini mengurangi beban programmer yang pada sebelumnya yang kooperatif itu, mereka harus membuat misalnya blok kode tertentu untuk mengatur mekanisme prosesor gitu ya, menggunakan atau melepaskan prosesor. Nah, kalau sistem operasi sekarang ya full kendalinya oleh sistem operasi. Nah, masuk langsung ke trade gitu ya. Jadi sistem operasi sekarang itu mendukung multi trading, atau konsep pemrograman yang sekarang itu mendukung multi trading, di mana proses ini dibagi ke dalam thread-thread yang lebih kecil gitu ya. Istilahnya ada proses induk, nantinya ada bagian-bagian kecilnya yang bisa kita definisikan. Nah, ini sangat berguna gitu ya, khususnya ketika mengembangkan aplikasi jaringan pada era atau waktu awal-awal bagaimana aplikasi jaringan itu dibuat, misalnya berbasis client server. Ketika klien terkoneksi ke server, maka akan dibuat satu proses ya. Jadi diingat di sini akan dibuat satu proses, sehingga ini memerlukan resource, blok memori baru setiap alokasi proses. Jadi satu klien ya connect ke server satu proses. Nah, bayangkan jika kliennya banyak gitu ya, sehingga tentu saja server akan terbebani karena terus sumber dayanya diambil gitu ya, dialokasikan untuk klien-klien yang akan meminta layanan ke server tersebut. Nah, ini tentu saja lama-lama akan membebani server sampai bisa saja overload, tidak bisa berjalan lagi itu karena sumber dayanya sudah habis untuk membuat untuk menangani setiap klien yang
meminta layanan gitu. Nah, untuk mengurangi masalah tersebut, untuk mengatasi secara signifikan masalah tersebut, maka muncullah konsep thread daripada membuat proses. Jadi thread ini merupakan proses ringan di dalam satu proses, di mana di dalam proses itu nantinya kita bisa buat satu atau lebih thread, di mana tentu saja sumber dayanya lebih efisien gitu ya. Nah, ini ada ilustrasi di mana ada satu proses yang kita buat itu yaitu single threaded ya. Mungkin contoh-contoh kemarin gitu ya. Single threaded hanya satu proses saja. Single instruction stream gitu ya. Aliran instruksinya single atau tunggal. Nah, berbeda dengan multi-threaded proses di mana di dalam proses itu bisa didefinisikan beberapa task atau tugas gitu ya, di mana ada multiple instruction stream. Terkait dengan Java, Java ini salah satu karakteristiknya yang di awal kita pelajari adalah multi-threaded gitu ya. Berarti mendukung sekali ketika kita ingin membuat aplikasi atau program yang thread di dalamnya. Jadi suatu pekerjaan bisa dibagi-bagi dalam satu waktu, dia akan bisa dieksekusi secara bersamaan gitu ya. Sehingga ini tentu saja memberikan efisiensi. Jadi waktu eksekusi lebih cepat, kemudian penggunaan resource juga menjadi lebih optimal gitu ya. Apalagi kan kita mengetahui prosesor itu sekarang itu multi core, tidak lagi single core, artinya core-core yang ada itu bisa dialokasikan untuk mengeksekusi thread-thread yang ada sehingga lebih optimal. Nah, ini mengulang lagi juga dari mata kuliah sistem operasi dulu, ada siklus hidup thread ya. Nah, ini penting nantinya kita ketahui karena kita akan mencontohkan gitu ya bagaimana thread bisa kita buat dalam suatu program. Nah, mengulang saja ya, ada beberapa state atau status atau kondisi ketika kita ingin membuat satu thread ya. Ada kondisi new di mana thread dibuat gitu ya. Nah, satu thread kita definisikan maka akan berada pada siklus atau state new, dan ketika kita start ya, karena kita perlu start maka thread itu nanti berada pada status runnable, berarti di sini mengerjakan tugasnya yang sudah didefinisikan gitu ya, berada pada status runnable atau kondisi runnable. Nah, bisa saja dalam satu waktu thread akan berada pada posisi menunggu gitu ya, waiting. Mungkin karena ada thread lain yang ingin diberikan waktu untuk dieksekusi, maka bisa saja dalam posisi waiting dan nanti bisa dikembalikan lagi ke posisi runnable. Kemudian ada time waiting, ini kaitannya dengan memberikan waktu tertentu kepada thread ini untuk menunggu gitu ya, ada interval tertentu untuk kebutuhan seperti juga tadi gitu ya, ada thread prioritas misalnya yang ingin dieksekusi maka bisa berada pada status time waiting ini. Kemudian terminated jika thread sudah selesai mengerjakan tugasnya, maka
determinated, melepaskan sumber daya yang digunakan. Nah, ini penjelasannya. Ini kita mengulang yang dulu sudah kita pelajari juga di mata kuliah sistem operasi. Sampai terminated ya. Nah, di Java juga kita bisa memberikan prioritas. Ya, mungkin kita punya satu skenario di mana satu proses ini adalah proses yang diberikan prioritas lebih dari proses lainnya, atau thread yang satu itu punya prioritas yang lebih tinggi dari thread yang lain, sehingga kita bisa memberikan status atau memberikan prioritas tersebut secara eksplisit di program yang kita buat, sehingga nanti akan didahulukan. Jadi di sini di Java jangkauannya antara min priority konstannya 1, kemudian ada max priority konstan 10. Jadinya ada yang prioritasnya rendah, ada yang prioritasnya tinggi. Tapi kalau kita tidak tentukan, maka akan diberikan norm priority, artinya memiliki prioritas yang sama gitu, dengan konstan 5. Kemudian thread yang prioritasnya sama, maka diberikan time slice, eksekusi yang sama. Jadi prosesor itu adil untuk memberikan waktu pada penjadwalannya. Nah, yang dulu pernah kita lakukan dengan berbagai macam algoritma. Nah, bagaimana thread ini bisa kita buat di Java? Ya. Ada 2 cara yang bisa kita gunakan untuk membuat kelas yang kita definisikan itu nanti bisa menjalankan thread-thread di dalamnya. Yang pertama adalah extend terhadap kelas thread. Nah, di Java sudah ada kelas thread yang sudah disiapkan gitu ya. Nah, ini nanti sebagai super kelasnya yang bisa kita extend gitu ya. Sehingga dari definisi kelas thread ini bisa kita panggil metodenya atau yang lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua, nanti kita bisa implement terhadap interface runnable. Nah, di Java juga dikenal adanya dengan interface. Interface ini mirip dengan kelas, di mana nanti berisi metode-metode yang harus diimplementasikan oleh kelas yang implement terhadap interface tersebut. Nah, akan kita bahas bagaimana masing-masing langkah ini bisa membuat program yang kita buat itu berjalan dengan thread-thread gitu ya. Dengan thread-thread di dalamnya gitu. Artinya banyak tugas-tugas yang lebih kecil diberikan ke aplikasi yang kita buat. Nah, yang pertama itu extend terhadap kelas thread. Nah, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk bisa membuat kelas yang kita buat itu, program nantinya yang kita buat itu nanti bisa menjalankan thread-thread. Yang pertama yaitu membuat kelas yang extend terhadap kelas thread dan mengoperate method run. Nah, sebagai contoh kita membuat kelas myThread gitu ya. MyThread ini nanti ada thread-thread di dalamnya yang bisa berjalan secara bersamaan. Nah, kita berikan tambahan keyword itu extend terhadap thread. Ya, artinya nantinya ada kelas thread ini yang menurunkan metode yang harus didefinisikan di dalam kelas myThread ini. Nah, di sini ada metode
run ya, public void run yang harus kita masukkan. Kalau tidak maka tidak akan berjalan. Jadi harus kita masukkan public void run, di mana disinilah body thread untuk dieksekusi. Statement-statement yang kita butuhkan, baris-baris kode yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu itu kita tempatkan di public void run ini. Setelah itu maka nantinya untuk membuat thread-nya bisa berjalan maka kita buat objeknya terlebih dahulu. Jadi kelas myThread yang tadi kita buat tuh kita buat objeknya, misalnya di sini dengan nama thr1 new myThread. Jadi konstruktornya itu tanpa parameter ya. Kemudian memulai eksekusi thread yang sudah dibuat dengan memanggil metode start. Nah, di sini ada metode start yang berfungsi untuk memulai jalannya satu thread. Nah, misalnya sebagai contoh sederhana, tadi public class myThread extend thread misalnya ya. Nah, misalnya ini menjalankan suatu string. This thread is running gitu ya, mencetak ke layar. Di runningnya ini hanya mencetak ke layar. Nah, untuk bisa menjalankan ini, makanya nanti di metode main ini kita buat objek myThread yang tadi, myThread, kemudian dijalankan t.start sehingga bisa berjalan fungsi dari thread yang sudah kita definisikan, di mana di dalam metode run itu nggak hanya menjalankan ini. Ini contoh sederhana sekali. Nah, ini contoh yang lebih memperlihatkan gitu ya bagaimana thread nantinya mengeksekusi gitu ya. Dan bagaimana thread mengeksekusi tugasnya, di mana dia akan berjalan secara hampir bersamaan gitu ya, diatur oleh prosesor gitu. Nah, misalnya kita membuat thread showName, kelas thread showName. Untuk bisa membuat kelas thread showName ini nanti mengandung thread atau bisa menjalankan thread, maka kita extend terhadap kelas thread. Nah, ketika extend terhadap kelas thread ini, maka otomatis ya harus mengimplementasikan public void run ini, di mana disinilah fungsi dari thread ini didefinisikan. Jadi ini nanti terakhir ya untuk mainnya ini. Nah, ini dulu didefinisikan di public void run. Nah, di sini kita akan melakukan perulangan ya. Jadi ini untuk kepentingan mengecek saja gitu ya bahwa thread-thread ini berjalan gitu ya, berjalan dan diatur oleh prosesor. Jadi di sini akan dilakukan perulangan sebanyak 10 kali. Dilakukan perulangan 10 kali, di mana nantinya untuk memperlihatkan bahwa thread sedang berjalan, maka akan dicetak namanya, kemudian ditambahkan sedang dieksekusi. Kemudian di sini ada pause. Pause ini adalah mewakili nantinya ada yang dinamakan dengan metode sleep, metode statik yang langsung bisa dipanggil ya. Di mana nanti akan di sini diambil integer random dan dikalikan 3000. Jadi 3000 ini mewakili
nanti ada millisecond ya. Jadi pause-nya ini dalam waktu millisecond atau detik gitu ya. Jadi dipilih ya integer random dikalikan dengan 3000 ini sebagai waktu pause-nya. Jadi untuk memperlihatkan ada thread-thread yang berjalan dengan waktu, maka di thread yang dieksekusi ini akan di pause dulu, kemudian akan dicetak thread yang lain gitu ya, dan dilakukan perulangan 10 kali untuk masing-masing thread. Itu yang dilakukan pada metode veteran. Nah, untuk bisa memperlihatkan ini, maka di metode main-nya ini kita buat dua objek thread ya. Dari thread shoName ini kita akan buat dua objek, thread 1, thread 2. Thread 1 kita definisikan dulu, panggil konstruktornya, kemudian thread 2 sesuai dengan fungsinya nantinya, baru kemudian thread 1 start, thread 2 start. Nah, ketika thread 1 start dan thread 2 start, maka dipanggillah ini gitu ya. Dipanggil metode ini dari masing-masing thread. Metode run ini dimana tampilannya nanti seperti ini. Jadi dilakukan perulangan masing-masing, melakukan perulangan 10 kali thread tadi, thread 1 dan thread 2, thread 1 dan thread 0, sorry. Ya. Karena ini ada thread thread maksudnya thread 1, objek thread 1, thread 2 ini dimana nanti dinamakan dengan thread 0 dan thread 1 di program ya. Nah, di sini akan diperlihatkan perulangan yang memperlihatkan bahwa thread-thread ini dieksekusi secara bersamaan. Di mana di sini tidak teratur ya, kita lihat thread 1, kemudian ada thread 0, thread 0. Ini sepenuhnya adalah wewenang dari prosesor yang mengatur mana yang dieksekusi. Tapi dalam satu waktu ini, thread-thread ini bisa berjalan. Jadi tadi ada pause ini untuk memberikan jalan ke thread yang lain gitu ya. Memberikan jalan thread yang lain dan dicetak itu untuk memperlihatkan bahwa thread ini sedang berjalan sekarang. Nah, itu yang ditunjukkan oleh contoh ini. Jadi satu program ini, satu proses ini di dalamnya ada dua thread yang dieksekusi gitu. Itu intinya. Nah, itu kemudian yang kedua ya. Bagaimana cara yang kedua ini, yaitu dengan implement terhadap interface runnable. Nah, di atas sudah disiapkan ada yang namakan dengan interface runnable ya. Nah, semua sudah tahu interface itu apa. Kita bisa buat interface dimana kita bisa definisikan metode-metode yang perlu di dalam interface tersebut. Mungkin ada metode-metode wajib yang harus diimplementasikan nantinya, maka kita bisa buat di interface tersebut. Nah, di Java sudah disediakan dinamakan dengan interface runnable yang kita bisa panggil dengan memanggil keyword implement. Nah, itu yang pertama dilakukan dengan memanggil implement runnable interface ya. Runnable sesuai juga tadi dengan nama di statusnya itu kan ada runnable. Sama juga ada metode run yang harus kita definisikan. Nah, disinilah kita tempatkan baris-baris kode apa yang thread itu ingin lakukan. Langkah kedua adalah dengan membuat objek. Ya, sama dengan sebelumnya, kita buat objek dari kelas yang kita definisikan. MyThread dengan nama myObject, do myThread. Nah, perbedaan dengan yang sebelumnya, kita perlu membuat
objek treat ya. Dari kelas treat sebelumnya, dengan cara treat yang sebelumnya itu kita langsung membuat objek. Kalau di sini kita buat dulu objek. Tadi kelasnya yang implement terhadap runnable, dan kita buatkan lagi treat gitu ya. Nah, di mana nanti di passing nama objek kelas yang sebelumnya kita buat gitu ya. Nama objek dari kelas yang tadi kita buat, treat thr1, treat thr1, new treat my object. Kemudian baru treat 1 ini, thr1 ini di start. Jadi ada perbedaan penambahan satu langkah gitu ya, dimana kita harus bungkus objek kelas yang tadi kita buat dengan treat gitu ya. Nah, ini perbedaannya yang harus bisa dipahami untuk membuat dengan melakukan implement terhadap interface runnable. Ini contohnya. Jika tadi langsung kita buat treat-nya langsung ya, di sini yang membedakan ini di dalam konstruktornya ini sekaligus dibuat myTreat1 ya, untuk new treat new myTreat1 untuk menyambungkan dengan kelas yang dibuat ini. Jadi treat T, new treat new myTreat1, kemudian t.start gitu ya. Nah, ini yang lebih singkat. Nah, ini contoh yang sama dengan yang tadi ya. Jadi, public class runnable show name, implement runnable. Nah, ini yang harus dilakukan implement runnable. Dan metode run-nya itu hampir sama dengan yang tadi gitu ya. Jadi mencetak nama treat-nya, menambahkan sedang eksekusi, kemudian di pause dengan random dikalikan 3000, sehingga nantinya berapa nilai random ini dikalikan 3000 dalam hitungan detik, nanti di pause dulu untuk memberikan treat yang lain untuk dieksekusi gitu ya. Ini yang akan dilakukan perulangan 10 kali untuk masing-masing treat. Nah, kemudian di method main ini, nah ini didefinisikan ada nantinya dua treat sama seperti sebelumnya, sehingga kita juga perlu membuat dua metode dari runnable sound name, dua objek dari kelas runnable sound name ini, run 1 dan run 2, treat-nya juga treat 1 new treat run 1. Nah, tadi kan yang membedakan di sini treat 2 ini new treat run 2, baru kemudian treat 1 di start, treat 2 di start, sehingga sama eksekusinya, keluaran yang akan kita dapatkan ini bersama dengan contoh sebelumnya, di mana di sini akan dilakukan perulangan masing-masing treat, karena di sini kita buat dua treat. Nanti ada treat 0, treat 1 dieksekusi oleh prosesor dan dilakukan masing-masing perulangan, kemudian pause untuk memunculkan atau memberikan jalan ke treat yang lain, sehingga diperlihatkan di sini dalam satu program ini ada dua treat yang dieksekusi gitu oleh prosesor. Nah, itu yang diperlihatkan oleh contoh ini gitu ya. Nah, jadi intinya kita bisa mendefinisikan itu di dalam satu program kita, itu kita bagi ke dalam treat-treat yang melakukan tugas tertentu, sehingga dalam satu waktu bisa berjalan banyak fungsi atau banyak task atau multitasking lah gitu dalam satu program kita. Nah, ini contoh misalnya akan dibuat program proses persamaan matematika.
ada rumusnya gitu, untuk persamaannya P sama dengan sin X plus cos Y plus tan Z, di mana masing-masing fungsi ini operasi yang independen satu sama lain, sehingga bisa kita buatkan program yang mengandung trade, yang multi trading, sehingga nantinya bisa dengan lebih cepat itu didapatkan hasil dari persamaan ini gitu. Nah, di sini misalnya map trade dibagi ke dalam 3 trade, ada yang menghitung sin X ini, yang menghitung cos X, dan menghitung tan Z gitu ya. Sin X, cos Y, tan Z. Baru kemudian nanti hasilnya di join. Daripada ini dilakukan secara sekuensial satu persatu, misalnya mat sin dulu di itu, baru di bawahnya mat cos, baru di bawahnya mat tan, baru di bawahnya trade. Nah, itu kan tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama, karena menunggu satu selesai baru kemudian dieksekusi yang lain. Nah, dengan trade ini ketiganya ini bisa bersamaan, hasilnya nanti bisa di join gitu. Nah, ini nanti bisa dicoba di modulnya. Di sini ilustrasi dulu gitu ya. Jadi saya perlihatkan teori tentang trade dulu, nanti kita akan latihan. Nah, ini juga konsep yang sudah kita bahas di sistem kontribusi, juga kita bahas di situ adanya kontrol concurrency. Nah, ini juga berlaku gitu ya di multi threaded program gitu. Bisa saja satu resource diakses bersama, satu variabel misalnya digunakan bersama, atau satu metode bisa digunakan bersama gitu ya. Karena kan thread ini mengakses resource yang sama ya, menggunakan resource dari proses yang sama gitu ya. Sehingga perlu ada koordinasi antar thread. Jika tidak, nanti akan mengganggu data di keseluruhan aplikasi. Misalnya printer tidak bisa digunakan untuk mencetak 2 dokumen secara bersamaan. Ya. Ini harus diatur gitu ya. Nah, thread nanti yang mengelola pencetakan ini dengan mengkoordinasikan. Misalnya ya, satu perintah pencetakan datang, maka akan dikoordinasikan dulu. Jika ada yang datang lagi, di stop. Tunggu selesai dulu pencetakan yang sekarang gitu ya. Atau contoh yang kemarin, kontribusi itu satu akun bank, tidak diperkenakan melakukan deposit atau penarikan dalam waktu yang bersamaan ya. Kemarin ada loss update problems itu. Nah, ini harus dikontrol dengan cara tertentu sehingga tidak tumpang tindih nantinya nilai. Nah, ini ilustrasi. Ini dinamakan dengan race condition. Nah, di mana suatu program mengimplementasikan multi trading gitu ya, di mana ada suatu sumber daya, di sini ada variabel yang akan diakses oleh dua trade 1 dan trade 2. Jika trade ini mengakses secara atomik, maka ini tidak masalah gitu ya. Tapi di sini diinginkan kedua trade ini mengupdate nilai yang ada di dalam, menambahkan dengan nilai yang ditentukan oleh masing-masing trade ini. Yang diinginkan adalah bagaimana trade 1 menambahkan ke variabel sum ini, trade 2 juga menambahkan ke variabel sum ini, sehingga nilai seharusnya adalah 47 gitu ya. Kedua nilai ini ditambahkan. Tapi jika tidak diatur, trade-trade ini bisa saja saling race condition. Belum disimpan nilai yang satu, tapi trade yang lain langsung mengupdate misalnya ya. Nah, di sini bisa saja hasilnya 28 gitu ya. 28.
Misalnya trade 2 nih menambahkan 19, gitu ya. 19 belum disimpan, sudah ditimpa oleh trade 1 ini, sehingga hasilnya 28. Atau mungkin hasilnya 42, karena misalnya trade 1 ingin mengupdate dengan nilai 5, tetapi trade 2 masuk mengupdate dengan nilai 19, sehingga hasilnya 42, itu belum disimpan, ini sudah ditimpa lagi, sehingga yang nilai tersimpan terakhir itu adalah 23 tambah 19, sehingga menjadi 42. Nah, ini terjadi overlap satu sama lain. Ini harus diatur di program kita, itu harus diatur. Kita mengenal adanya kunci atau lock. Nah, ini juga berlaku di sini. Bagaimana kita mengimplementasikan lock ke dalam suatu resource, ya, bisa variabelnya atau metode yang melakukan fungsi tertentu itu bisa kita lock, sehingga trade ini nanti bisa teratur gitu ya, melakukan fungsinya. Jadi hanya trade yang menemukan kunci yang dapat bisa mengupdate objek ya. Jika ada trade lain ingin mengupdate, ya harus menunggu dulu penguncian itu dibuka. Dan jika trade pertama telah selesai mengupdate, maka ia harus membuka penguncian sehingga trade yang lain dapat mengupdate-nya. Nah, ini di pembahasan lock ini sudah kita pelajari juga gitu ya, ketika mungkin di database kemarin ya, harus dikunci dulu sehingga nilainya tidak berubah di-update oleh thread yang lain, belum selesai prosesnya sudah di-update duluan gitu. Nah, ada yang dinamakan dengan sinkronisasi thread. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Jadi kita lakukan sinkronisasi dengan menambahkan keyword synchronize di depan definisi metode atau blok code yang melakukan update, atau blok kode yang melakukan update. Jadi ada keyword synchronize yang nanti kita tambahkan. Nanti ada contoh ya untuk memperlihatkan. Jadi jika didefinisikan, sinkronisasi adalah tindakan menserialisasi, serializable. Nah, ini salah satu kriteria gitu ya dulu untuk menjaga concurrency control, itu serializable, membuatnya menjadi serial sehingga prosesnya berjalan sesuai, tidak tumpang tindih. Jadi tindakan menserialisasi yaitu mengurutkan dalam satu waktu akses thread pada urutan kode yang mengizinkan multiple thread memanipulasi variable class dan instance dan juga resource lainnya. Jadi jika suatu metode gitu ya, atau blok kode diizinkan untuk diakses oleh banyak thread, maka kita harus atur dengan lakukan sinkronisasi. Urutan-urutan kode yang dimaksud disebut dengan critical code section. Jadi nanti ada blok kode tertentu yang bisa diakses gitu, misalnya kita buka, bisa diakses oleh thread, bisa saja dalam satu waktu diakses thread. Nah, ini makanan critical code section, ini harus dijaga dengan nanti menambahkan keyword synchronize sehingga tidak mengganggu integritas datanya gitu ya. Ya sama lagi ketika sistem di bank itu saldo tidak terganggu nilainya dengan trade yang bisa saja dalam satu waktu ada deposit, ada withdrawal gitu ya. Ilustrasinya yang sama dengan di sistem distribusi tersebut, bisa loss update gitu.
Nah, ini contoh untuk bagaimana keyword sinkronasi ini ditambahkan. Misalnya ini ada satu metode situ ya, fungsi untuk mengupdate misalnya. Jadi ini mengupdate nilai suatu variabel misalnya, nanti bisa dipakai oleh banyak thread, maka kita harus tambahkan synchronize di sini. Jadi jika sum tidak dikunci, ketika metode ini dipanggil oleh satu thread, maka log ini akan ditemukan dan thread tersebut bisa mengakses update sum. Kalau ada thread lain yang ingin mengakses, maka tidak diizinkan, harus selesai dulu thread tersebut menggunakan metode ini. Begitu seterusnya, sehingga nilai yang di dalamnya ini, amount-nya ini misalnya saldo ini nanti hasilnya tidak ditumpang tindih oleh thread-thread yang lain. Nah, itu contohnya. Nah, ketika kita menggunakan log, ada masalah juga yang nanti bisa muncul gitu, ada yang namakan dengan deadlock ya. Jadi deadlock ini kondisi yang selalu menunggu ya, karena thread yang satu mengira suatu resource itu digunakan oleh thread yang lain, dimana di situ dilakukan lock ya, sehingga terus menunggu tidak selesai gitu, harus kita selesaikan sendiri. Ini harus kita hindari ketika nanti mengembangkan suatu aplikasi. Kita harus menganalisis apakah bisa saja nanti ada deadlock yang mungkin bisa terjadi. Nah, ilustrasinya yang sudah dipelajari kemarin di sistem distribusi, sistem operasi juga sudah kita pelajari adanya deadlock ini. Mengingatkan, jadi misalnya thread 1 akan menggunakan 2 resource untuk bisa selesai, ada resource 1, resource 2. Nah, thread 1 ini sudah menguasai resource 1. Tapi untuk bisa selesai butuh resource 2. Di sisi lain ada thread 2 membutuhkan juga resource 1 dan resource 2, di mana ia punya akses ke resource 2 sehingga dia mengunci resource 2 ini. Untuk bisa selesai perlu resource 1 juga gitu, tapi sedang dikunci oleh thread 1. Begitupun thread 1 ini ingin saja menggunakan resource 2 tetapi sedang dikunci oleh thread 2. Nah, ini harus dihindari jika nanti membuat satu aplikasi. Ini kondisi deadlock. Jadi semuanya saling menunggu satu dengan yang lainnya itu selesai melakukan penguncian, tetapi tidak kunjung dapat gitu ya, tidak kunjung dapat, sehingga begitu saja terus gitu ya, istilahnya digantung gitu, tidak selesai. Nah, untuk menyelesaikan tersebut kita bisa menggunakan metode yang sudah digunakan, misalnya ada wait, notify, atau notify all. Dan tentu saja kita juga perlu menganalisis nantinya ya, jangan sampai kita salah analisis sehingga proses log yang kita lakukan itu nanti bisa mengarah ke deadlock. Nah, itu juga harus kita perhatikan ketika mengembangkan aplikasi. Nah, saya sudah menyiapkan modul untuk thread ini gitu ya, pembahasan thread ini. Jadi nanti ada program ya, contoh tadi bagaimana membuat thread dengan extend thread dan extend terhadap atau implement terhadap runnable. Nanti juga ada kita buat program
tanpa sinkronisasi, program dengan sinkronisasi, kemudian program yang mengalami deadlock itu seperti apa. Nah, ini nanti ada di modul. Untuk video ini ya tadi kita bahas dasarnya dulu, teorinya. Nanti di pertemuan berikutnya kita coba program-program yang memperlukan script. Oke, itu saja mungkin dari video ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum, sudah siapkan mungkin pertanyaan atau mungkin di grup WA ya, yang lebih cepat responnya. Oke, demikian untuk video ini. Terima kasih ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.